Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung memiliki heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj merupakan suku yang berasal dari Yaman. Nama Aus dan Khazraj berasal dari dua orang laki-laki kakak beradik. Dari Yaman, suku Aus dan Khazraj berpindah tempat dan menetap di gurun Yasrib karena wilayah-wilayah yang subur dan jernih telah ditempati lebih dulu oleh kaum Yahudi. Yang kedua, kaum Yahudi. Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, etnisitas, atau suku bangsa. Sebagai agama, istilah merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi, tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi. Agama Yahudi adalah kombinasi antara agama dan suku bangsa. Ada 3 klan Yahudi besar di Madinah era Nabi Muhammad SAW. Beberapa nama kabilah Yahudi yang tertuang dalam Piagam Madinah antara lain Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Harts, Bani Sa'idah, Bani Juishab, Bani Auf, Bani Sa'labah, Bani Jafna, dan Bani Syutaibah. Yang ketiga, kaum musyrik. Kaum musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah, atau menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW ketika di Madinah. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di Madinah adalah sebagai berikut. 1. Membangun masjid. 2. Mempersatukan kaum Aus dan kaum Khazraj. 3. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. 4. Menanam nilai-nilai moral. 5. Membentuk tatanan masyarakat. Ada 2 faktor penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, penduduk Madinah telah lama memahami tentang agama-agama ketuhanan. Yang kedua, penduduk Madinah mendapatkan seorang pemimpin yang bisa mempersatukan suku-suku yang telah lama bermusuhan. 2 peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Yang pertama ialah Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah ini lahir di Madinah diperkirakan kurang dari 2 tahun ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa dakwah Rasulullah SAW berhasil dalam melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan kelompok-kelompok penting di Madinah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi dan menekankan kerjasama sedekat mungkin dengan kalangan Islam, Muhajirin, dan Ansor, serta menyuruhkan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum. Yang kedua ialah Perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi yang terjadi di Lembah Badar. Kala itu umat Islam hanya berjumlah 313 orang, sedangkan orang-orang Yahudi itu berjumlah 1000 orang. Tetapi pada perang ini umat Islam mengalami kemenangan dan orang Yahudi mengalami kekalahan walaupun jumlah orangnya itu sangat beda jauh. Yang ketiga adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi setahun setelah Perang Badar atau 625 Masehi. Itu terjadi di Bukit Uhud. Pada perang ini umat Islam berjumlah 1000 orang, sedangkan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir itu berjumlah 3000 orang. Di perang ini umat Islam mengalami kekalahan diakibatkan lalai terhadap pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mereka tergiur terhadap harta rampasan perang atau ghanimah. Perang Ahzab atau Perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi terjadi pengepungan di Madinah Utara selama 27 hari yang dipelopori oleh Bani Nazir dan Quraisy.
atas usul Salman Al-Farisi, dibangunlah parit-parit atau kanda agar musuh sulit masuk ke Madinah. Strategi peperangan ini membuat musuh tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya mereka meninggalkan Madinah setelah terjadi badai yang sangat dingin. Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah antara lain: 1. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini, tahun depan baru diperbolehkan, dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. 2. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. 3. Orang yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. 4. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah SAW ke Madinah atau mengikuti kafir. Madinah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah menyebarkan Islam. Pesan ini yang dibawa baginda Rasulullah SAW adalah salah satu prinsip atau fundamental bagi seorang muslim, bahkan manusia secara umum menjalankan pesan ini. Dalam kesempatan ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang muslim mempunyai hak kepada muslim lainnya. Contohnya adalah mengucapkan salam bila menjumpai muslim lainnya. Berilah makan ataulah berilah sesuatu. Nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW berharap agar kita menjadi sosok yang peduli, peka, dan bermanfaat bagi orang lain. Bukan tentang kewajiban seorang muslim, tapi kita sudah harus tahu menjadi karakter, budaya, atau gaya hidup. Jangan menunggu kaya dan mampu untuk berbagi. Justru itu kita berbagi, Allah akan membuat kita menjadi kaya harta dan kaya hati. Ya. Sambunglah tali persaudaraan. Falsafah hidup yang diajarkan kedua orang tua kita adalah 1000 teman masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Maksudnya adalah banyak-banyaklah kita bersilaturahmi kepada seseorang karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW dari agama kita. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada seorang muslim untuk bangun, bangkit, libatkanlah semua urusanmu kepada Allah dan cintailah Dia. Karena dengan kita melibatkan Allah, semua urusan kita akan dimudahkan dan dilancarkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.